Oke udah. Udah mulai nih. Barengin ya. Tuh. Kembali lagi di podcast Impromptu. Halo semuanya. Halo Ini semuanya. episode ke-20 kita. Episode kedua. Ya, kedua. Kita Jadi- baru masih segini, nanti jadi segini. Ya. Orang yang lihat. Ya, jadi di episode kedua ini kita Sama. Beneran tanggal berapa ya? Tanggal 20. Sekarang kita tag ini hari Selasa 1 Oktober. Ya. Jadi kita ngebahas seperti biasa 1 minggu kemarin Ya. itu musik apa aja yang lagi ada di sekitar kita. Lagi rame. Betul. Apakah itu masih sama? Itu bisa jadi. Ya. Bisa jadi terjadi karena Bisa jadi kayak gitu. di Indonesia ini ya bisa dilihat lah. Ya karena 1 minggu sebenarnya periodenya pendek banget lah ya. Betul. Tapi Periode seperti yang lama, Pak. kalau 1 bulan itu lumayan lama kan. Periode yang lama sih 2 periode. Waduh, politik lagi. Politik. Tapi bentar lagi, oh ya, sambil intermezzo dikit ya, bentar lagi Presiden Indonesia yang keberapa? Ke-8 berarti. Bentar lagi dilantik kan. Iya, Hokage ke-8. Bulan Oktober nih. Hokage ke-8. Itu yang pertama ya, sedikit Udah skip. Jangan kelamaan, udah skip, Pak. Ya, bentar lagi Presiden dilantik. Terus Iya. Pilgub. karena ini tanggal 1 Oktober. Iya, bentar lagi pilkada, pemilihan gubernur, pemilihan Udahlah. bupati dan lain-lain. Udah. Ya, oh ya. Lu mah ngomong Iya, makanya politik usah mulu bukan. panjangin, oh, udah. Cukup. Tapi nggak apa-apa, ini buat sedikit apa namanya? Apa? Intermezzo apa? sedikit Yang intermezzo lama sih. ya durasinya. Nambahin durasi lumayan lah. Iya. Tapi Sini apa gue tadi pengen ngomong ini apa? Hari baru tanggal 1 kan. Jadi kemarin di Instagram tuh Instagram gue isinya story orang tuh adalah September Dump, betul. oh iya, betul. Kenapa orang-orang ngepost itu? Ya? Karena Biar keren. nge-recap aja biasanya apa mengingat Lu memori. ngepost juga? Enggak sih. Gue juga enggak. Mager aja sih Iya. sebenarnya pengen kayak seru aja kan ngupload foto-foto yang ada di bulan ini yang memorable yang mana aja gitu. Karena terlalu banyak, Pak, kalau punya gue. Oh, lo banyak banget. Gua sih banyak aja nggak tahu lah. Iya. Oke, langsung saja ya ke segmen yang pertama kita. Masih sama dan gak beda jauh. Betul. Gak beda jauh. Ntar segmennya dulu jelasin. Udah pada Oh, udah ya, di episode udah 1. pasti dengerin lah. Kalau buat barangkali ada Oh, iya. pendengar baru, jadi kita tuh ada 2 segmen di setiap podcastnya. Segmen yang pertama itu bahas musik yang lagi populer di industri. Betul. Itu kita ininya apa namanya database-nya atau rujukannya ke kelas top 50 biasanya ke Spotify Itu di FYP TikTok. atau FYP TikTok. Nah, segmen keduanya itu diari musik atau rekomendasi musik dari Ya, dari kita. musik yang gua sama Chandra dengerin seminggu ke belakang. Ya. Gitu. Nah, di segmen, yang pertama yang sudah kita bahas minggu lalu sebenarnya nggak ada yang berubah ya. masih dengan kakak Bernadia, Kakak Bernadia dan Juicy Lucy. Lucy Uwan. Masih Mungkin ada menguasai. beberapa tambahan kali ya. Ya, Sal Priadi masih Ya, juga Gala Bunga Matahari. Nah, itu di global. Ah, itu yang global. Sabrina siapa nggak tahu. Sabrina. Sabrina siapa coba? Sabrina Carpenter. Iya, betul. Sabrina Carpenter di klasemen global tuh masih Iya, di atas lah. di atas. Tapi paling atas masih tetap Die With a Smile sih, Bruno Mars. Cuman di top 10-nya itu ada beberapa lagu Sabrina kayak Espresso, Nonsense, ya itu. Jadi sebenarnya kita agak malas sebenarnya ngebahas segmen 1 ini karena Sama. nggak beda jauh ya. Iya. Apa yang mau dibahas dong kita? Ya bingung. Bernadia. Bernadia ya. Apa ya? Tur, Pak. Oh iya lagi tour, benar-benar. Dia lagi tur. Turnya apa tuh namanya? Gue nggak tahu lagi. Ya, gue juga sama nggak. Kurang riset. Ya, tapi ya dia sebenarnya lagi tur ya. Iya. Ke Bandung, kemarin ke Malaysia kan. Ke Malaysia. Dan ke beberapa kota di Indonesia lah. Pantengin aja lah yang tuh sobat-sobat WIB ya. Sobat-sobat WIB. Enggak, tapi namanya mah bukan Apa fansnya? Ultras Bernadia. Bener nggak produser? Bener nggak? Wah, sekarang udah ada produser. By the way, di episode kedua kita udah ada member baru di podcast Tapi kita Impromptu ini. nggak akan kasih dia in frame dulu. Ya, Rahasia dulu. masih rahasia. Anonymous dulu. Masih anonimus. Cuman intinya kita udah punya produser. Dia ganteng, guys. Dia mirip Bentar. Sal Priadi. Dia mirip Sal Priadi. Enggak, bro. Dia Ada musisi juga ya. musisi. Sama kayak jurnalis, musisi. Wah, dia all roll lah. Dia Keren hebat. lah. Cuman ya keren lah dia udah skena. Anak skena banget pokoknya. Nah, Kayak ngomong dulu dong. Say hi dulu dong. say hi dulu, say hi. Halo.
pendengar Apa? impromptu. Gokil. Udah callable guys. Cocok buat sleep call deh. Iya. Cool. Nah, jadi mungkin kedepannya di saat udah waktunya reveal nanti di bio kita juga ada tuh. Ada Pastilah. CP produsernya. Iya, nanti. Gitu. Jadi Kembali dengan tour. Iya. Iya. Apa yang menarik dari turnya Bernadia ini? Tur berjalan namanya. Turnya- Nah, itu. Wah, riset. Ini Makasih, kan. produser. Plus satu aura. Jadi ya, Jalan ya? dari setiap tour pasti yang spesial tuh dari ini ya, Apanya? pengalamannya ya. Experience-nya itu kan pasti lebih intimate Ya, kalau betul. tur Karena melihat Bernadia solo bernyanyi berjam-jam di turnya. Nah. Kapan lagi? dibanding acara-acara festival pasti lebih intimate. Intimate. Dan mungkin dari style stage-nya, style lightingnya segala macam. Kualitasnya itu, lebih- kualitasnya lebih oke. Lebih gila lagi lah ya Bernadia. Ya. Sedang Itu. mengibarkan benderanya. Juicy Lucy ada nggak nih? Dia ada tuh. Juicy Lucy belum kedengeran Belum sih. kedengeran. Belum kedengeran. Mungkin dia lagi asik-asiknya sekarang ya Juicy Lucy ya. Lagi sering live. Lagi sering live Wan. Segala keluh kesah dia tuh di live. Iya, kan di sekarang live-in ya. semua. Mang Uwan. Ya, tolonglah. Ya nggak apa-apa sih ya. Branding dia lucu ya, komedi. Lucu sih. Natural sih dia. Iya, apa jangan. Iya, natural bener. Gue ada ngelihat satu klip tuh yang kocak tuh. Jadi ada bukan Lain. salah satu member boyband Korea gitu dengerin atau nge-cover sialan gitu. Terus ya itu ada fans K-pop komen di live-nya dia, terus ngasih tahu gitu kan. Gue lupa nama boybandnya apa ya. Terus Cuman di react-nya kocak aja gitu, kayak ngakrab gitu pakai bahasa Sunda ngeresponnya. Jadi lagi rame di TikTok tuh klip-klipnya yang kayak gitu. Emang sekarang banyak. Tapi itu clippers. itu strategi yang bagus tuh ya. Apa namanya? Iya. Ningkatin popularitas dengan membangun interaksi lebih banyak. Apa, Pak? Kenapa produser? Enggak, Pak. Udah bener ini. Oke, lanjut. Oke lanjut ya. Jadi intinya itu ya. Buat para musisi-musisi juga mungkin bisa belajar dari Uwan ya dalam strategi promosinya. Iya, betul. Jadi lebih banyakin interaksi sama penggemar gitu. Iya, bagus. Uwan humble banget lah ya. Nge-build komunitasnya biar lebih Sangat solid. humble dan sangat Mang Bandung. Bandung. banget. Bandung. Skena abis. Yang awalnya mau CPNS tapi jadi musisi. Nah, udah kebanyakan lah bahas Bernadia sama Juicy Lucy udah. Itu lagi. Itu lagi lagu-lagunya udah pada tahu juga lah. Gitulah. Jadi sekarang kita lanjut. Lanjut ke segmen selanjutnya Apa? dari musik. Iya. Ini rekomendasi buat kalian. Mungkin ada beberapa genre dari kita, nggak beberapa genre pasti ada. Ya ada beberapa mungkin ya. Dari lu dulu mau? Gue dulu nih. Iya boleh lah. Oke. Kita lihat HP, lihat catatan dulu. Iya, dia nyatet guys. Dia kutu buku. Aja. Penulis. Wis. Wah, Raditya Dika boleh undang kita. Enggak bercanda bang. Seminggu kebelakang ini gue lagi ada beberapa lagu yang sering banget gue dengerin. Apa? Ada lagu lama, ada lagu baru. Oke. Nah yang pertama mau gue mention itu dari bukan boyband, band asal Korea. Ya. Tapi bukan Wave to Earth. Minggu kemarin kan gue mention Wave to Earth. betul. Nah sekarang beda. Itu dari band dari asal labelnya itu JYP Entertainment. Apa Namanya Day6. Itu album bukan. Jadi ini album baru. Jadi Day6 baru ngeluarin album baru. Itu namanya Band Aid. Nah di album ini gue lupa ada berapa lagu. Kayaknya 6-an gitu deh. Cuman itu satu album enak semua. Enak semua. Gue suka semua sama Recommended buat mereka. Recommended. Ya dengerin lah ya. Itu jadi yang pertama. Genrenya apa Day6? Genrenya Pop. dia tuh pop rock sih. Oh iya. Pop rock, cuman kiblatnya dia banyaknya ke Britpop. Oh oke. Jadi band-band Inggris. Itu ada gue sambil gue lihat aja kali ya. Boleh. Di Spotify-nya. Boleh. Nah, di Band Aid itu ada 6 track seingat gue. Oh, enggak, kita lebih. Banyak. Ada 6 7 8. Ini mau yang gue mention pertama itu Monster, ini enak. Ini gue sebutin yang lagi sering banget gue denger aja ya. Jadi Monster, She Smiled, terus Counter sama I'm Fine. Itu 4 dari
dari 8 lagu. Yeah. Di album Band Aid. Apa yang menarik dari album Band Aid ini adalah karena pertama ini Day6, jadi semua membernya nyanyi, vokalnya bagus-bagus gitu ya. Betul, setuju. Terus songwritingnya juga keren-keren, dan mereka produce sendiri by the way. Melodinya khas banget ya. Jadi mereka membernya yang bikin lagunya juga gitu. Terus liriknya Day6 tuh sebenarnya strategi Day6 tuh mirip tuh Chan, kayak band-band di Indo. Galau-galaunya tuh kayak galaunya galau teriak. Terus Kayak ini berarti For Revenge. Dengar gak lo? dengar, cuman beda sih kalau For Revenge. Lebih ke Juicy Lucy, cuman bahasa Korea aja gitu. Maksudnya liriknya tuh ringan, tentang percintaan, tapi ringan gitu. Kadang puitis juga sih, cuman kekuatan Day6 tuh yang sebagai pendengar Day6 dari lama itu relatability-nya. Jadi orang banyak ngegalau pakai lagu Day6. Iya. Gitu. Nah, Kembali seperti biasa sih gue suka Day6 tuh kalau dari segi teknisnya itu progresinya asik, sama yang paling gue sadarin dari album yang ini tuh dari kualitas produksi. Di mixingannya beda gitu, dimana lebih enak. Jadi gue sih ngerasanya lebih mature gitu dari Day6, dan itulah kualitasnya makin oke. Seperti biasa karena gue suka suara, maksudnya apa namanya? Iyalah pasti Pak. Maksudnya suka apa ya? Instrumen gitu. Gue suka eksplorasi pemilihan sound gitu dalam suatu lagu gitu. Jadi yang gue suka banget dari lagu-lagu ini tuh pemilihan kayak pianonya dia pakai piano apa, gitarnya pakai gitar apa, terus synth apa aja. Itu gue suka banget tuh di situnya gitu. Eksplorasinya berarti Pak ya. Betul. Nah itu yang pertama, Day6 di Band Aid. Oke. Sekarang selanjutnya gue ya. Gue lagu Indonesia. Indo. Galau. Karena ini menurut gue best galau ya. Lagu lama, lagu baru nih? Lagu lama yang emang banyak versi yang emang musisi Indonesia banyak nyanyiin. Ada 3 musisi. Awalnya tuh ada Audi. Versi Audi. Terus ada Semi Simorangkir sama Glenn Fredly. Dan pasti lu suka yang versi Semi. Glenn Pak. Oh Glenn. Saya suka yang Glenn. Oh, yang Glenn. Karena uniknya itu ini produksinya pakai AI suaranya. Pakai AI. Ya, jadi AI-nya Glenn. Karena Glenn-nya udah ada kan. Udah ya. Udah. Rest in peace. Dan Mas Andi Rianto tuh ngeproduksi ini. Suaranya pakai Glenn. Judulnya Dibalas Dengan Dusta. Kita pernah cover ya. Iya, itu enak banget. Dari lirik, melodi vokal, terus yang gue paling suka stringsnya. Bagus banget stringsnya, pemilihan stringsnya. Nggak tahu tuh dia pakai apa, tapi yang penting enak lah di telinga, nggak yang ngeblend ya sama instrumen lain banget. Dan suaranya Glenn ya mengingatkan, karena dia udah nggak ada, jadi yang denger pasti sedih lah kalau yang ngefans tuh, karena enak banget suaranya Glenn kan. Ciri khasnya, dan gak ada lah di Indonesia yang penyanyi kayak dia gitu. Gue suka banget karena ini lagu galau yang paling gue suka di antara semua. Ini bisa ngalahin Bernadia lah. Gokil. Ini gue jujur ya, karena beda versi galau gitu. Kalau ini lebih deep lagi. Tapi ya sih Dibalas Dengan Dusta tuh galaunya tuh kayak yang galau brutal banget ya kan? gitu. Kayak lu udah cinta tapi didustakan gitu kan. Sakit banget. Iya, buat orang-orang ini ya, kakak-kakak galau, Bandung, teteh-teteh Bandung, dimanapun berada atau yang di Indonesia, orang-orang Indonesia ini kan suka-suka galau. Dengerin lah Dibalas Dengan Dusta ini, pasti bakal sakit banget lah, galau banget. Gitu. Terwakilkan ya galau. Terwakilkan, kayak gitu. Udah sih paling itu. Tapi ngomongin Glenn Fredly almarhum, ya. Itu lu udah nonton filmnya belum? Aduh, kemarin gak kesampaian Pak. Pengen ya? Tapi pengen banget. Belum lama ya? Belum lama. Film biografi. Iya, lupa lah produksi siapa. Cuman itu katanya bagus. Gue yakin, gue sih berekspektasi filmnya bagus karena yang meranin Glenn Fredly-nya itu aktornya tuh Martino Leo. Setuju. Nah, gue nonton beberapa film Martino Leo tuh aktingnya gila. Gue lihat klip-klipnya. Kayak Martino Leo kan dia kalau nggak salah ya tahun kemarin apa 2022 gitu. Dia dapat penghargaan Best Actor dari film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Nah iya. itu recommended juga tuh film Indonesia. Ke film nih kita. Pop culture lah, pop culture kita bahasannya. Glenn
Karena Gen Z kan suka banget pop culture lah ya. Iyalah. Gaul banget. Iya gitu. gaul. Setiap hari nongkrong di kafe. Gokil. Harus ada kerikilnya. Pakai sepatu apa? Salomon ya kan. Gitu. Gue kayak tim Air Max, Air Max. Gue juga tim Nike gue. Nike Casual. jadi lo jadi Nike atau Adidas? Buat running Adidas, buat casual Nike. Keseluruhan Nike atau Adidas? Gak bisa pak. Oh nggak bisa. Karena itu tim Nike. Berbeda. Just do it. Enggak lah, Adidas. Ya udah skip, kita ini bisa debat panjang nih. Okay. Ya ngomong-ngomong tentang Glenn, kalian harus dengerin semua lagunya lah. Karena gue rekomendasiin lah buat yang galau. Karena dari dulu tuh raja galau di Indonesia siapa? Ya Glenn sih menurut gue. Menurut lu Glenn ya? Menurut gue, karena ya menurut orang bisa beda-beda kan. Bisa jadi banyak lah musisi yang emang menyanyikan galau. Menurut gue itu Glenn lagu-lagunya bagus, progresinya bagus, dan banyak modulasi di situ. Gitu. Jadi secara apa namanya? Secara teknis itu tidak sepele ya? Nggak sepele dan berarti Glenn tuh suka eksperimen ya berarti dari teknik suara juga bagus banget lah dia balance gitu suaranya, kontrolnya sangat apik. Oke. Ada lagi? Atau gua dulu? Oke. Nah, rekomendasi gua yang kedua itu dari sekarang band Indo. Tadi kan dari Korea. Band lagi? Ini band. Itu judul lagunya adalah Terbuang Dalam Waktu. Tebak lagunya siapa? Siapa ya? Chris Patti. Bukan. Asal tebak. Chris Patti. Bukan. Dewa. Bukan. Apa? Terbuang Dalam Waktu. Jirok. Bukan. Apa dong? Slang. Bara suara. Oh, bara suara. Kasih clue dong, Pak. Band lama. Gue bingung anjir bara suara cluenya apa ya? Suara. Efek Rumah Kaca, cluenya kan suka itu. Suka collab Efek Rumah Kaca. Tapi ya sebenarnya gue nggak yang dengerin banget bara suara sih. Gue beberapa lagunya aja dan kebetulan yang lagi nyantol itu Terbuang Dalam Waktu. Ini gue suka di liriknya sama bagannya unik sih. Kenapa bagannya? Gue sukanya bara suara tuh apa ya? Dia mungkin dari segi bagan lagunya itu gue kayaknya terlalu naif juga kalau bilang terlalu umum. Cuman intinya unik lah gitu dari segi bagannya dia. Kalau lagu-lagu pop kan kebanyakan verse 1 terus bridge, chorus, verse 2 gitu kan. Gitu. Jarang part. Nah, kalau di bara suara ini yang gua ngeh tuh dia banyak masukin bagian yang itu tuh verse tapi enggak ada lirik gitu. Jadi instrumen aja. Jadi itulah gue suka kombinasi antara di mana vokal ada sama di mana instrumental gitu. Dari melodinya maksudnya ya. Itu gue suka bagan di lagu ini di Terbang Dalam Waktu. Terus progresinya juga banyak make 7 sama 6 mol jadi gue suka. Waduh. Tuh dengerin 6 mol sama 7 tuh. Tahu enggak? Dan pemilihan sound balik lagi karena gue nerd suara. Ya. Karena kebetulan skripsi gue juga kan ngebahas tentang suara gitu. Apa judulnya? Kala cinta menggoda. Nah tapi itu yang gue sadarin gitu ya. Ternyata pemilihan sound gitu, pemilihan suara dalam komposisi itu sepenting itu gitu. Ngaruhnya tuh dalam ngebangun groove sama mood lagu. Betul. Tuh seberpengaruh itu gitu. Setelah gue dari pop sih Lalai Manino. Menurut lu gue sih banyak ya macem-macem itu. Gue masih megang Lalai Manino buat sound sih. Selalu di mention ya. Selalu. Tolonglah. Collab. Selalu sama apa ya kalau di reality club. Oke, bagus juga. Banyak kok sekarang. Ya itulah intinya gue suka banget di lirik, di pemilihan sound sama bagannya kalau di lagu Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Tuh. Oke, sekarang lu. Kalau gue ini dari project MLD Jazz. Itu musisinya sih nggak tahu ya karena gak di-mention juga. Jadi ini bentuknya kayak project MLD Jazz. Bandnya yang main nggak tahu siapa gitu. Lagunya yang di cover itu kayaknya di cover ini Dahulu. Terus ada Pertama sama Perhara Cinta. Apapun yang di cover MLD Jazz menurut gue itu enak. Dan ada di Spotify. Ada di Spotify. Karena itu oke. Ya resmi lah menurut gue nggak copyright gitu. Itu enak. Itu versi jazz ngefunk, funky juga. Progresinya dimainin, bagannya dimainin, rekonstruksi lah itu. Oh, jadi gitu.
Iya udah Oke. gitu aja. Dengerin lah. Itu happy lah kalau lu dengerin gitu. Kalau kalian semua dengerin. Betul gue ini agak apa ya? Vibe-nya kayak Lapar. pertama gue lapar, kedua kayak suasana cuaca di luar tuh lagi. Sebenarnya ini tag-nya kita nggak apa namanya sore ya kita ini tag-nya. Jam berapa sih? Itu jam 4.17. Terus kayak males gitu loh vibe-nya. Emang. Makanya ini kalau kalian ngeh gitu kita nggak seheboh di episode awal Sama takut ngepick. sama itu. Ini jadi mic-nya agak sensitif ya guys. Iya. Jadi kita tuh Ya gitulah, agak pokoknya. khawatir gitu mic-ing. Kita santai-santai ngobrol santai. Kayak Cuman kalau kalian wondering gitu kenapa ini kita nggak sesemangat di awal, pertama karena cuacanya lagi gloomy, ya kayak Kedua di, gua lapar. kayak di Eropa ini gloomy banget. gloomy banget. Ketiga ini takut Gloomy ngepick. Sunday. Aduh gue malah jadi pilek-pilek lagi. Nah, oke, berarti gue sekarang. Iya boleh. Oke. Apa? Ini karena gue akhir-akhir ini susah tidur. Apa? Gue bukan. Gue kembali. Jadi ada fase di hidup gue di mana gue sebelum tidur itu selalu dengerin karya-karya klasik. Oke. Pasti. Sebenarnya bukan Apa? sebelum tidur doang sih. Jadi di 2022 itu gue semester berapa berarti? Semester 5 kayaknya. Iya. 3 apa 5? Produser kita semester berapa? Semester 5 ya? 5. Ya benar 5. juga kan dia. Semester 5-an gue tuh lagi ini banget apa namanya? Jadi Galau. Bukan. Jadi nerd klasik banget gue. Asik. Jadi kayak seharian tuh 70% gue dengerin lagu karyanya 1000 kali. karya-karya klasik banyaknya. Siapa? Banyak macam-macam. Nah, kebetulan beberapa hari bukan ini. beberapa hari, seminggu lalu gue tuh susah tidur. Jadi gue pakai metode lama gitu. Gue coba dengar karya klasik karena di masa-masa gue lagi sering dengar lagu klasik. Itu tuh jadi metode buat pengantar tidur juga. Terutama ini yang lagi gue sering dengerin itu adalah simfoni nomor 2-nya Sergei Rachmaninov. Nah, komponis asal Rusia. gimana tuh Era karyanya romantik. itu? Maksudnya Jadi apa? Kenapa? bentuknya sih simfoni ya. Jadi karena simfoni seperti simfoni pada umumnya itu ada 4 movement. Cuman yang gue dengerin ini nggak full movementnya. Itu di movement 3 kalau nggak salah, 3 atau 4. Oke. Itu ada Gio kalau nggak salah. Bagian ada Gio. Itu enaknya karena melodinya menyayat hati. Kalau kalian anak-anak klasik gitu ya, anak-anak Tuh yang klasik, yang suka dengerin klasikan. karya-karya klasik atau pemain orkestra gitu yang lagi nonton. Ya. Ngerti lah gitu. Rachmaninov tuh dia tuh galau apa musisi galaunya di Musisi klasik galau di kan. klasik, ya. Terkenalnya gitu kalau Rachmaninov tuh. Jadi emang itu juga apa namanya? Kaitannya sama kehidupannya Rachmaninov tuh emang banyak ininya lah, banyak tragedi di kehidupan Rachmaninov. Makanya karya-karyanya dia tuh interpretasinya kalau ke dalam rasa tuh jadi rasa-rasa sedih. Nah, itu gua lagi sering denger banget. Jadi gue biasanya pakai TWS dengerin Sampai biasanya tidur. ketiduran aja gitu. Sampai pagi pakai TWS. Iya, itu sampai pakai. Gitu ya. Tapi itu kayaknya nggak baik sih ya Gak baik buat kesehatan itu, telinganya dijaga dong. Tapi itu recommended banget tuh Rachmaninov Simfoni nomor 2, terutama di yang bagian ada Gio. Tuh, dengerin guys. Tuh. Oke, lanjut. Masih Lanjut ada lo. nih gue. Gue kembali ke band Indonesia yang legend. Anjay. Hi-Fi, halo Hi-Fi, tolong mention. Hi-Fi, Hi-Fi berarti Hi-Fi. Hi-Fi, halo, kita pernah cover loh. Ya, Mau 10.000. kita belum Mau 10.000. Oh iya, udah mau 10.000. Hi-Fi. Gua sekarang lagi dengerin yang dia featuring sama Gerald Situmorang, Ivy Alisa. Oh, ini bentar, gua Ayo, nama projectnya tuh apa nama projectnya? Gue juga lupa. Aduh, lupa lagi. Aduh, lupa sama Lihat aja. Ada hujan-hujannya gitu kan, Iya, kalau nggak salah. banyak lagunya di sini, di dalamnya ada 1 2 3 4 Nama 5 projectnya 6 tuh 7 8. Ada 8. Ada 8. Iya. Tapi nggak ada di albumkan gitu, nggak ada. Oh iya bener. Gua denger lagu yang ini tuh, Oh iya nggak ada. project yang ini semuanya Pak. Tapi emang enak-enak. Enak semua. Dari gitarnya Gerald Situmorang, permainan Mas Aga, Mas Aga. Aduh, akrab banget kita Mas. Kita pernah ketemu loh Mas Aga Pernah waktu satu event ya? Iya, di TPJS ya.
Mas Aga baik banget lah Mas Aga mah. Ada CS. Close friend lagi enggak ada yang bercanda. Gokil. Pak produser juga udah ketemu ya Mas Aga ya. Tuh, gini dia. Dikasih jempol sama Mas produser. Tapi gue yang paling suka banget ini adalah Bulan dan Mentari. Bermain hujan. Musim hujan, terbenam, terbit semuanya. Kalau gua favorit gua di project itu tuh Mengapa Baru Sekarang. Wah, iya. Mengapa? Terus gua lupa liriknya. Lupa? Ya udah itulah intinya pokoknya, Mengapa Baru Sekarang kalau gua dengernya. Pokoknya mengapa. Oh, mengapa? Oh iya gitu. Oh ya. Gitu nah melodinya ya bener. Itu pengantar tidur, iya. Pengantar fokus juga iya buat gua. Oh gua susah sih denger. Kalau biar fokus tuh gue biasanya dengerin musik yang ngebeat banget. Gue Galdiv. Oh Galdiv tuh. Halo Galdiv. Halo. Gila entong. Gila. Halo Galdiv. Hi-Fi itu ya. Ada atau gue sekarang? Ada lagi? Enggak sih, enggak ada. Udah Hi-Fi semuanya lah. Dengerin kalian. Siapa yang enggak tahu Hi-Fi coba? Ada. Zaman sekarang kalau nggak tahu boleh kesini lah ketemu. Kita kasih tahu supaya. Kasih tahu ya benar. Gak boleh. Pokoknya orang Indonesia nggak tahu Hi-Fi itu gak boleh pokoknya. Ya. Boleh. Harus ya pokoknya. Ya, kalau butuh vokalis. Siap kok. Selanjutnya gue ada sekarang di jazz standar. Wah ngejazz? Karya jazz. Boleh. Apa? Karena akhir-akhir ini gue lagi sering main piano juga. Jadi gue biasanya kalau di depan piano itu random ngulik-ngulik aja. Oke. Terus kebetulan lagi mainin progresi, kayak keinget satu lagu. Apa Pak? It Could Happen to You. Oh, itu Chet Baker atau Levi juga punya versinya. Cuman gue itu nguliknya yang versi Chet Baker. Tuh. Jadi gue biasa lagi random kan lagi main improv gitu di piano. Terus anjir kok kayak pernah denger gue lagunya. Terus setelah gue telusuri lebih lanjut, karena gue salah satu trumpeter apa trumpetis? Apa produser? By the way produser kita pemain trompet juga. Ya. Intinya pemain trompet lah. Trumpeter atau trumpetis? Donald Trump. Trampis gak sih? Enggak trumpeter atau gak ada kan drummer bukan drumis. Gak ada violinis kan. Violinis ya benar. Nah ini trumpet. Setahu gue sih trumpeter ya. Sejauh yang gue tahu sih buat beras gak ada. Ada saksofonis. Iya. French hornis. Kata siapa? Enggak tahu gue ini cocokologi aja. Kalau beras atau gue? Tapi trombonis bukan tromboner kan? Iya. Nah seingat gue tuh penyebutan buat pemain trompet buat siapapun lah. Trumpeter. Trompet yang cuman yang benar yang mana nih? Yang punya rujukan yang. Oke, nanti kita vote. Kita bikin vote. Oh iya benar, kita vote aja. Kalian harus isi ya. Karena kemarin kita bingung malah isi ayam geprek atau ini kan. Tapi jujur ini nanya. Itu by the way gue yang bikin. Apa? Lebih enak ayam geprek atau pecel lele? Ayam geprek, Pak. Pecel lele, bro. Iya, pecel lele. Pecel lele, bro. Enak, bro. Tapi tergantung waktu kalau gue. Enggak, gue mah tetap mau kapan waktunya pecel lele. Gue kalau pecel lele siang hari enggak. Karena gue lebih suka ikan sebenarnya. Maksudnya ikan geprek juga ada. Apa? Udah balik ke topik. Ya itu gue lagi ngulik jazz standar itu It Could Happen to You. Lagi sering banget gue dengerin. Itu yang versi Chet Baker sama versinya Levi. Karena secara arrangementnya beda, tapi dua-duanya enak. Dan kalau Chet Baker itu tipe vokalnya tuh yang smooth, smooth, lembut, soothing lah suaranya. Santai. Kalau Levi juga sama sih soothing, cuman dia tuh alto kan ya, berat banget kan suaranya. Berat. Enak banget. Nah kalau versinya Levi itu lebih ngebeat, lebih lebih groovy. Kalau Chet Baker itu lebih mellow. Tuh ngomong-ngomong tentang Levi, orang yang masih manggil dia Laufey. Bener. Gue kesel banget nih sama apapun itu salah guys. Please lah. Jadi pronunciation. Tulisannya sih kan emang Laufey. Tapi itu tuh bahasa. Bukan Laufey, bukan Lufe, bukan Livey. Nah kalau kalian ngikutin sosmednya Levi, dia tuh bikin short gitu buat ngebahas. Pronunciation-nya tuh Levi, bukan Laufi. Nah gitu, kita luruskan ya. Itu bahasa Iceland kalau nggak salah. Karena kan dia itu blasteran Iceland sama Chinese. Mix. Ya,
buat Levy kita udah benerin. Gitu ya. Balik lagi ke lu. Gua lagi dengerin The Yellow Jacket. Mati ya. Oh mati itu videonya. Ya lanjutin aja lah. Merah nggak? Ya udah rekam lagi aja. Rekam lagi. Habis baterai tapi Oh habis. habis juga. Udah 30 menit berarti Masih ya. masih nyala kan tapi. Ini baru nyala lagi. Oke. Rekam lagi. Lanjut aja. Ya satu lagu lagi terakhir ini dari gua. Oke. Dari lu juga satu lagi ya. Boleh. Last. Oke. Kalau gua kemarin musisi yang baru meninggalkan dunia ini, Sean Martin. The Yellow Jacket. Nggak tahu kenapa gue suka banget aja. Pertama kali gue dengerin itu tahun 2022. Sampai sekarang masih dengerin. Buat kegiatan apapun pagi hari gue selalu dengerin itu. Dan karena gue suka modulasi kali ya orangnya. Ya lu vokalis sih jadi suka yang Tapi ini modulasinya enak Pak. Gak tahu berapa kali, 6 kali ya itu. Tapi di satu The Yellow Jacket full instrumental kan ya? Iya full instrumental. Gue juga suka musik instrumental. Ini enak, simple, kemasan dia. Nggak tahu lah, pokoknya enak banget lah. Gue nggak bisa berkata-kata buat Sean Sebenarnya gospel gitu ya Sean Martin. Iya gospel. Ya. Dan ya itulah, enak buat kalian dengerin. Jangan lupa The Yellow Jacket. Yellow Jacket. Dah dari gue gitu. Terakhir nih dari gue. Penetlist. Terakhir dari gue ini ada OST drakor kali ini. Waduh, apa? Jadi gue lagi ngikutin K-drama. drakor tuh judulnya Love Next Door. Tentang apa Pak? Itu tentang kisah hubungan teman dari kecil gitu, cewek cowok, temenan dari kecil, terus mereka Bunuh-bunuhan? enggak. Ini romance comedy. Ya. Gitu. Jadi ini OST-nya itu yang nyanyinya namanya Ha Sung Woon. Judulnya What Are We. Oke. Kenapa gue rekomendasiin? Karena enak aja lagunya. Dan kalau gue kenapa suka gitu karena gue nonton drakornya jadi kayak Terbawa-bawa jadi suasananya. iya gitulah. Jadi begitu. Karena suasananya, karena gini guys. Maksudnya gue apa namanya? Karena Walaupun gue nggak ngerti artinya kan bahasa Korea gitu kan. Iya. Tapi gue ngerti apa yang ingin ya sebenarnya dari judul udah kelihatan gitu kan What Are We. Jadi kita tuh apa sih? Apa sih gitu. Nah itu kalau kalian ngikutin drakornya, ingat gitu episode-episode mana aja gitu. Nah begitu. Karena film tuh harus scoringnya juga harus enak. Harus enak. Scoring OST-nya gitulah. Musik-musiknya harus ya karena itu adalah apa namanya media film gitu, gabungan video dan audio gitu. Jadi si audionya ya harus mendukung visualnya. Betul. Gitu. Jadi Satu sama lain harus saling dukung. dukung. Gitu guys, episode hari ini ya. Ya, apalagi Iya. dong ya. Karena sejatinya berlebihan itu tidak baik. Gokil. Paham gak sih Pak? Paham. Kagem ya. Pokoknya gitu. Pantengin aja podcast kita karena podcast kita tuh bakal posting ini di YouTube dan di Spotify setiap seminggu sekali ya. Seminggu sekali. Di hari apa? Harinya kayak Hari Minggu. Minggu atau Senin lah. Ya. Tergantung gimana beresnya kontennya. Ya betul. Itu pantengin aja. Itu udah pasti fix jadwal fix kita upload. Jadi Kalau fix mah udah pasti harinya Chan. Ini udah, kita itu antara hari minggu dan aja. Hari Minggu. Minggu itu. Fix pokoknya hari Minggu kita Hari Minggu upload. kita upload. Dan jangan lupa follow Follow Instagram, TikTok belum ya Instagram, TikTok tapi coming nanti soon. bakal ada TikTok. Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, semuanya pokoknya follow, tonton, like, comment, subscribe, bintang 5 juga jangan lupa semuanya apapun itu. Isi polling juga Isi jangan lupa. polling juga jangan lupa. Thank you semuanya yang udah dengerin. Nah, jadi itu ya intinya di Instagram tuh kita sering update lah gitu. Ya. Gitu. Dan nanti ada konten-konten lain guys. Sama kalau ada rekomendasi lagu yang Aduh apa? ada satu yang belum kita lakukan, Apa? Baca komen. baca komen. Next konten. Enggak, produser boleh. Ini sebelum closing nih kasihan banget Gimana, udah ada yang komen soalnya. Oh iya, harus Di YouTube kita udah ada yang komen. Atau mau di next episode biar di-compile lebih banyak. Iya, biar di komen. Emang udah berapa sih yang komen? Ada banyak sih, ada 100 gitu lah. Iya, ya udah kita Oke, ya udah. next konten aja ya. Next konten kita bakal Mohon maaf yang udah komen. Mungkin Jadi ya ini beres konten ini tayang,
kalau kalian ada rekomendasi lagu yang Tambahin guys. buat jadi apa buat kita dengerin juga gitu ya, buat nantinya di episode selanjutnya kita bahas, komen. Sama kita mau bikin reaction kan. Ya kita ada segmen-segmen lain yang Ya mau banyak kita. lah pokoknya, udah dengerin lah Gitu. pokoknya. Jadi tapi itu intinya jangan lupa Iya. komen di YouTube, di Spotify ya di manapun lah. Komen lagi. Mau DM juga nggak apa-apa. Nah itu boleh. Kalau malu komen gitu. Iya. Kalau mau VN, sok nanti kita tayangin VN-nya bisa kan Pak ya? Bisa. Iya. Bisa. Mau curhat, sok boleh curhat. Nanti kita kasih rekomendasi lagu. Enggak. Kalau curhat kayaknya itu bukan di segmen Oh kita. ya, salah podcast. Salah podcast. salah. Oke, thank you. Bye-bye. Dadah. Berapa menit, Cok?